Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai medan perang pertama melawan Omikron, DKI menjadi penyumbang jumlah kasus tertinggi. Meski kasus Omikron semakin melonjak, namun PPKM DKI masih level 2 dan belum beranjak. Di lain sisi, pemerintah memprediksi Omikron akan mengekspansi ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Kasus kematian akibat virus corona varian Omikron terjadi di Indonesia. 2 pasien positif COVID-19 terkonfirmasi Omikron dilaporkan meninggal pada Sabtu pekan lalu. Keduanya memiliki penyakit penyerta dan seorang diantaranya belum divaksinasi. Ya, Indonesia kini memasuki fase lonjakan kasus COVID-19 yang dipicu merebaknya varian Omikron. Sebagai medan perang pertama melawan Omikron, tentu saja DKI menjadi epicentrum dan penyumbang jumlah kasus tertinggi. Setelah Jakarta, pemerintah memprediksi Omikron akan mengekspansi ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Memang transmisi lokal sudah terjadi dan pasti nanti akan menyebar ke daerah-daerah. Sekarang sudah medan perang pertamanya di Jakarta. Dari pergerakan yang kami lihat, nanti akan pindah ke Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Yogyakarta sebelum menyebar keluar Jawa. Kembali lagi saya konsisten, pesan saya adalah prokesnya dijalankan, terutama pakai masker, kerumunan dihindari, tidak usah berlebihan, vaksinasi dipercepat buat teman-teman, insya Allah kita bisa menghadapi lonjakan kali ini. Dan ekspektasinya bahwa lonjakan akan tinggi, tidak usah kita hindari atau kita tutup-tutupi, pasti akan naik tinggi. Tapi yang penting, insya Allah yang masuk rumah sakit dan yang wafat akan lebih rendah. Di lain sisi, agresi varian Omikron pun terjadi pergeseran penularan dari transmisi perjalanan luar negeri kini berubah menjadi transmisi lokal. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk melawan varian Omikron yang agresif menginfeksi? Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intens. Tapi mengapa di saat kasus Omikron di ibu kota semakin melonjak, status level PPKM di Jakarta masih level 2 alias tak beranjak? Bahkan, opsi PPKM darurat atau lockdown juga masih jauh dari pertimbangan. Perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown.
10 orang, rata-rata bahkan di bawah 10 orang. Nah, ini artinya banyak kasus tidak terdeteksi dan ini membuat sekolah sangat rawan dan itulah sebabnya sekolah banyak menemukan klaster dan ini artinya representasi bahwa di masyarakatnya jauh lebih buruk. Alarm pengetatan protokol kesehatan mutlak dan harus dilakukan oleh semua pihak agar kasus Omikron tidak semakin melonjak. Dan pemirsa, meski Omikron gencar menyebar, tapi mengapa PTM tidak gentar dan bahkan terus digelar? Nantikan sesaat lagi ulasannya.